Nah, seluruh jajaran sudah mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, saya yakin kita bisa menekan angka korupsi. Jadi melalui Zoom ini peserta bisa bertanya langsung dalam ruang yang aman kepada narasumber-narasumber. Selain kita bersyukur untuk kehadiran Bapak Wakil Menteri, juga dengan Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum Kementerian Hukum, yaitu Ibu Musti Ayu. Kalau kita bicara ekosistem pembelajaran, di sananya sudah ada atmosfer Pancasila, di dalamnya ada Pancasila, saya yakin itu akan selesai semua. Semoga ini menjadi upaya untuk menguatkan kompetensi sosiokultural para pelatih yang juga akan disemai nanti dalam ekosistem pembelajaran atau ekosistem konteks pelayanan mereka di BPSDM Hukum. Saya jadi susah berkata-kata ya, cuma bisa menulis ini. Top banget ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melaksanakan podcast pembelajar BPSDM Hukum. Di tengah-tengah kita sudah ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Pertama, Ibu Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Ibu Mutia Farida. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Dan Ibu Puan dari Institut Lemena, gimana kabarnya Ibu? Selamat siang Pak Asep, kabar saya juga baik. Baik, terima kasih. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini BPSDM Hukum, Kementerian Hukum akan menyelenggarakan pelatihan sosial kultural, literasi keagamaan dan lintas budaya atau LKLB yang akan dilaksanakan dalam dua angkatan. Pertama tanggal 16 sampai 19 Juli 2025 dan angkatan kedua tanggal 21 sampai 24 Juli 2025. Bagaimana latar belakang, kemudian kerjasama dan narasumbernya siapa saja, nanti kita akan gali lebih dalam yang akan nanti dijelaskan oleh Ibu Mutia Farida dan Ibu Puan. Baik, sahabat cerdas pembelajar, kita mungkin ke Ibu Mutia dulu ya Bu ya. BPSDM Hukum sebagai kampus pengayoman Pancasila itu kan pada tahun 2025 ini ya sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri Hukum sebagai kampus pengayoman Pancasila. Nah, kaitan dengan pelatihan ini apa nih BPSDM sebagai kampus pengayoman Pancasila ini? Mungkin Ibu Mutia bisa menjelaskan latar belakangnya. Kemudian kalau tidak salah juga BPSDM Hukum itu juga kerjasama juga ya dengan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila begitu ya. Apakah itu juga implementasi dari kampus pengayoman Pancasila? Kepada Ibu Mutia disilakan. Baik Pak Asep, terima kasih. Sedikit mungkin saya akan memberikan gambaran tentang BPSDM Hukum terlebih dahulu. Kenapa kita bekerja sama dengan Institut Lemena? Sejarahnya atau backgroundnya adalah yang pertama kita mengemban 7 fungsi BPSDM Hukum. Berdasarkan fungsi BPSDM Hukum, yang pertama kita menyusun kebijakan teknis, rencana dan program pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum. Kemudian pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan kementerian. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum. Yang keempat adalah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum. Dan yang kelima adalah pengelolaan pendidikan tinggi kementerian di bidang hukum. Dan yang keenam adalah pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang hukum. Dan yang ketujuh adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Nah, kebetulan sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Asep bahwa sejak bulan Januari kemarin BPSDM Hukum juga telah ditetapkan dengan keputusan Menteri menjadi kampus pengayoman Pancasila. Yang semula adalah kampus pengayoman saja, maka di tahun 2025 kita sudah menempelkan Pancasila di kampus pengayoman Pancasila. Ini artinya bahwa BPSDM Hukum itu berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila
Dan ini ternyata juga ditetapkan dalam misi Presiden dan Wakil Presiden Kabinet Merah Putih di dalam Astacita yang pertama. Itu adalah memberikan penguatan pada nilai-nilai Pancasila. Peran BPSDM adalah memberikan antara lain adalah tidak hanya di Astacita pertama, tetapi juga di Astacita yang keempat, yaitu penguatan sumber daya manusia. Luar biasa sumber daya manusia atau ASN di jajaran Kementerian Hukum ini, sehingga Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu menginisiasi bahwa nilai-nilai Pancasila itu penting untuk diterapkan di segala lini di jajaran Kementerian Hukum. ASN Kementerian Hukum harus mampu untuk menerapkan semua nilai-nilai Pancasila ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Demikian juga di jajaran BPSDM Hukum tentunya kita adalah sebagai yang mengawali. Triggernya adalah walaupun mungkin beberapa waktu yang lalu seluruh ASN itu kita juga sudah menerima materi-materi tentang Pancasila. Namun bagaimana implementasinya nilai-nilai Pancasila ini? Nah, khususnya adalah ketika di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini adalah penting, karena ketika kita meyakini apa yang menjadi kepercayaan kita, dalam hal ini adalah agama, maka kita akan mampu menjalankan seluruh tugas fungsi, dan ini akan lebih meningkatkan integritas dari ASN itu sendiri. Nah, kita menggandeng Institut Lemena karena Institut Lemena ini adalah lembaga yang memang berkecimpung di dalam literasi budaya dan budaya keagamaan. Apalagi di BPSDM Hukum ini berkiprah atau peran kita adalah melatih dan mendidik baik ASN maupun calon ASN, karena kita mempunyai Politeknik Pengayoman Indonesia, sehingga maka di tahun 2025 ini gayung bersambut, akhirnya kita juga pimpinan BPSDM Hukum telah menandatangani kerjasama dengan Lemena untuk melaksanakan semua implementasi, khususnya adalah di Astacita yang pertama atau di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini penting karena sila pertama ini yang mendasari dari nilai-nilai semua apa yang kita percayai, apa yang kita laksanakan, sehingga dengan harapan adalah dengan mengemban atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini kita mampu untuk menekan hal-hal yang sifatnya adalah negatif. Hal-hal yang sifatnya adalah merusak semua generasi, karena yang paling kita ini adalah bentuk kepercayaan kita kepada yang menciptakan kita. Jadi tujuan dari pelatihan yang kita kerjasama dengan Lemena ini adalah yang pertama meningkatkan kompetensi sosial kultural ASN agar dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif, kemudian mencapai standar kompetensi jabatan baik manajerial maupun non-manajerial, serta meningkatkan kemampuan ASN dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk, termasuk memahami, menerima, mempromosikan keberagaman, dan menguatkan eksistensi dan kolaborasi damai antar agama di Indonesia dengan mengenalkan literasi keagamaan lintas budaya bagi ASN. Jadi sahabat pembelajar, ini adalah tindak lanjut dari beberapa peran BPSDM dalam melakukan pelatihan maupun pendidikan saat ini di tahun 2025 dalam meningkatkan kemampuan kompetensi sosial kultural. Dalam setiap pelatihan itu diberikan materi tentang pembinaan ideologi Pancasila. Pembinaan ideologi Pancasila itu adalah dalam rangka untuk menanamkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Salah satu di antaranya adalah mengimplementasikan nilai Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu bahwa Indonesia ini penuh dengan keragaman baik budaya maupun agama. Ini menjadi bagaimana
bisa kondisi negara ini akan aman baik adalah ketika tidak ada bentrokan, tidak ada kegaduhan yang sifatnya adalah karena masalah keberagaman agama itu sendiri. Melalui peran BPSDM yang menguatkan sumber daya manusia, karena melihat dari fungsi dari ASN itu sendiri adalah perekat bangsa. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila, apalagi kita mampu untuk mengimplementasikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka kita sudah seluruh ASN, apalagi di jajaran Kementerian Hukum, itu dianggap harapannya adalah mampu untuk menjadi perekat bangsa. Nah, salah satunya untuk kita lebih mengefektifkan pengamalan atau pengimplementasian nilai-nilai Pancasila sila pertama, BPSDM Hukum bekerja sama dengan Institut Lemena. Harapan kami adalah akan mampu memberikan minimal adalah seluruh jajaran BPSDM Hukum mengawali dari pelatihan ini. BPSDM berperan untuk menguatkan SDM seluruh jajaran atau seluruh ASN Kementerian Hukum. Nah, di pelatihan yang di angkatan pertama ini kami melibatkan seluruh widya iswara, kemudian dosen di Poltek PIN, kemudian juga para pegawai di jajaran BPSDM Hukum dan Badiklat. Harapannya adalah ini mampu menginspirasi teman-teman atau widya iswara maupun dosen-dosen dalam memberikan pengajaran ketika berhadapan dengan peserta didik atau peserta pelatihan, apalagi di Poltek PIN. Tarunanya adalah dari mulai Sabang sampai Merauke, yang tentu lintas budayanya itu juga ada, lintas agamanya juga sangat luar biasa. Nah, nanti dari Lemena akan menjelaskan Pak Asep dan sahabat pembelajar bagaimana nanti metodenya, bagaimana nanti narasumbernya, itu nanti dari Lemena. Jadi para peserta pelatihan ini mampu untuk bisa mendapatkan wawasan dan semakin untuk pengkayaan dan meningkatkan kompetensi sosiokultural. Nah, inilah kesempatan ini harapan kami akan dimanfaatkan oleh seluruh peserta pelatihan ini, dan tentu ini adalah sebagai trigger untuk seluruh ASN di jajaran Kementerian Hukum. Itu Pak Asep. Baik, luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Yang di sini saja. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Mutia sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana tadi bisnis proses BPSDM ya, tugas pokok dan fungsi BPSDM Kementerian Hukum sebagai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang hukum. Baik, terima kasih Ibu Mutia, luar biasa. Kita beralih dulu ya Bu ke Ibu Puan dari Institut Lemena. Izin Bu Puan mungkin nanti mohon dijelaskan terkait dengan pelatihan literasi keagamaan lintas budaya angkatan 1 dan 2 ini yang kabarnya nanti dibuka oleh Bapak Wakil Menteri Hukum ya, Ibu Mutia, betul ya? Luar biasa. Dan Bu Puan, narasumbernya itu siapa saja? Kemudian materinya apa saja? Metode pembelajaran seperti apa? Itu perlu juga gitu ya nanti, karena para sahabat pembelajar tentunya akan pengen tahu karena dalam 4 hari nanti kan ada hal-hal yang harus diikuti ya, tata tertib dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Puan. Silahkan Ibu Puan. Baik, terima kasih Pak Asep. Selamat siang Bapak Ibu semua, sahabat pembelajar juga Ibu Mutia. Selamat siang Ibu. Terima kasih di kesempatan berbahagia ini kita bisa sharing bersama tentang program yang sudah kita gagas bersama. Sebenarnya ini sudah dari April ya Bu ya, kalau tidak salah. Betul. Tapi sebenarnya bibitnya sudah dari tahun lalu. Kita ada beberapa program yang kita kerjasamakan. Tadi Ibu Mutia menyampaikan tentang Pancasila, betul sekali Bu. Jadi tentang Pancasila, visi Institut Lemena adalah membangun peradaban bangsa Indonesia yang melalui kerjasama antar masyarakat majemuk dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita melihat Pancasila sebagai cara pandang, sebagai values atau sebagai ideologi bangsa kita, dan itu yang ingin kita teruskan bahkan melalui program ini, yaitu melalui literasi keagamaan lintas budaya. Nah, literasi keagamaan lintas budaya ini merupakan suatu respons atas keberagaman
bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Tadi Ibu menyampaikan ya Bu Mutia dengan sangat baik. Bangsa Indonesia, siapa yang tidak kenal ya Pak ya, sebagai negara yang paling beragam di dunia, ratusan suku, budaya, adat istiadat, begitu ya. Saya jadi teringat waktu saya pernah ke luar negeri, ada yang kaget, kenapa saya dan rekan saya yang dari Maluku yang rambutnya keriting sangat berbeda, tapi kok sama-sama Indonesia gitu ya. Sementara ada yang mungkin dari negara China kayaknya sama-sama semua gitu ya. Jadi kembali ke literasi keagamaan lintas budaya ini merupakan sebuah respons pada keberagaman Indonesia, dan kemudian juga sebagai respons atas sebuah survei yang dilakukan tahun 2017 oleh sebuah universitas yang menyatakan tingginya tingkat intoleransi khususnya di kalangan para pendidik sebenarnya Bapak Ibu. Dan ya betapa itu akan menjadi sebuah tantangan bersama karena pendidik memiliki nilai yang sangat strategis untuk meneruskan nilai-nilai kepada pendidik. Dalam berbagai komunikasi, respons, dan kemudian penjajakan dengan beberapa senior fellow di Institut Lemena, sebut saja dalam hal ini adalah almarhum Buya Syafi'i Marif, kemudian Bapak Alwi Shihab, kemudian Bapak Amin Abdullah yang sekarang sudah menjadi penasehat di Badan Ideologi Pancasila. Kemudian kita menggagas sebuah program yang bernama Literasi Keagamaan Lintas Budaya. Ini adalah sebuah program untuk menolong kita untuk dapat hidup berdampingan, hidup damai di dalam kemajemukan maupun di dalam keberagaman. Mungkin terlihat sederhana dan biasa, tapi memang lahir dari kekayaan Indonesia di mana program ini bertujuan untuk menstrukturkan, begitu Pak. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang tadinya sudah ada di dalam masyarakat secara lebih terstruktur, kita gagas atau kita skemakan dalam sebuah program yang bernama Literasi Keagamaan Lintas Budaya. Ada 3 kompetensi Pak yang akan dibangun melalui program ini. Jadi kalau tadi ditanyakan materinya apa saja, dan kami pikir ini sejalan sekali dengan gagasan atau upaya dari Badan Pengembangan SDM, Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menguatkan kompetensi sosial kultural. Ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pribadi, di mana seseorang semakin menghayati keimanannya dan sekaligus semakin merefleksikan bagaimana sebenarnya pandangan agama saya tentang yang berbeda. Ya kadang-kadang konflik juga suka terjadi karena kita tidak memahami dengan baik keagamaan kita. Kemudian yang kedua adalah kompetensi komparatif. Bagaimana seseorang bisa mengenali yang berbeda, bisa bertanya jawab langsung dengan yang berbeda dari sudut pandang orang tersebut. Tujuannya adalah untuk membangun empati, solidaritas, dan kasih sayang antar umat beragama. Dan yang ketiga adalah kompetensi kolaboratif, yaitu bagaimana meskipun satu dan yang lain berbeda, tapi ada upaya kolaborasi yang bisa dilakukan untuk membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia atau untuk mengatasi masalah-masalah keindonesiaan. Jadi program ini beranjak lebih dari sekadar dialog antar agama, tapi kolaborasi lintas agama atau kolaborasi lintas institusi. Harapannya adalah dengan mengetahui kompetensi ini, seseorang dapat mengembangkan kapabilitas sosial dan kulturalnya, Pak. Jadi ini pun sejalan sekali dengan Pancasila, Ibu. Dengan mempelajari kompetensi ini, seseorang semakin merefleksikan sila pertama, sila kemanusiaan, dan bahkan mendukung persatuan, serta bisa mewujudkan keadilan ya melalui kolaborasi lintas iman atau lintas agama atau lintas institusi yang dilakukan. Nah, dalam program pembelajaran ini kita menganut teori dari seorang pakar psikolog yang mengatakan bahwa upaya-upaya untuk menumbuhkan kasih sayang antar sesama agama, kemudian upaya untuk mengurangi prejudis atau prasangka dan menguatkan kolaborasi adalah dengan menciptakan adanya status yang sama di antara peserta. Jadi nanti peserta berada dalam format belajar Zoom, di mana mereka akan setara, akan mendapatkan ruang yang aman, di mana bukan hanya aksesibilitas melalui Zoom ini memang sebuah kesempatan ya Bapak Ibu, dari Aceh sampai Papua, tadi Ibu menyatakan Sabang sampai Merauke. Jadi melalui Zoom ini peserta bisa bertanya langsung dalam ruang yang aman kepada narasumber-narasumber tentang apa sebenarnya pandangan keagamaan yang dianutnya atau orang lain, begitu kira-kira.
Nah, siapa saja yang menjadi narasumber? Beberapa narasumber yang ternama yang di dalam program ini, tentu saja selain kita bersyukur untuk kehadiran Bapak Wakil Menteri, juga dengan Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum, Kementerian Hukum, yaitu Ibu Gusti Ayu. Juga ada beberapa narasumber lainnya, seperti yang pertama adalah Dr. Chris Seipel. Beliau adalah senior fellow dari University of Washington, Amerika Serikat, yang juga ikut menggagas tentang literasi keagamaan lintas budaya ini dan telah berupaya untuk mengembangkan program-program ini di beberapa negara lainnya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Dr. Alwi Shihab. Kita tentu mengenal mantan Menteri Luar Negeri dan seorang ulama Islam yang terkemuka, dan bagaimana beliau juga turut aktif dalam dialog-dialog antar agama, dan juga beberapa narasumber lainnya dari teman-teman dari Islam, Hindu, Kristen, Buddha maupun Konghucu. Jadi kita berupaya mempertemukan antara peserta dengan para pakar ini untuk belajar langsung dari pakarnya. Bukan dari sumber-sumber lain begitu ya Pak ya, sumber dari YouTube atau mungkin betul. Ya, tapi langsung dari sumbernya sehingga kita memiliki pemahaman yang jernih, pemahaman yang benar, sehingga cara pandang kita tentang keragaman itu pun boleh tumbuh dan berbuah. Begitu kira-kira Pak. Oke, luar biasa. Ini keren banget ini. Aplaus dulu dong. Ini. Terima kasih Bu Puan, wah luar biasa ini. Baik, sekarang kita ke Ibu Mutia kembali. Harapan Ibu ya, harapan pimpinan termasuk Ibu Kepala BPSDM Hukum mungkin terhadap nanti target selanjutnya nanti setelah angkatan 1 kan nanti pesertanya mungkin bisa dikembangkan gitu, siapa saja dan mungkin tentunya kerjasama dengan Lemena ini kan tidak hanya sebatas pelatihan LKLB ini ya. Kita punya rencana jangka panjang gitu ya. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Silakan. Jadi apa yang disampaikan Bu Puan dari Institut Lemena ini akan memberikan hal dalam mengisi apa yang sudah menjadi program strategis dari kampus Pengayoman Pancasila. Jadi BPSDM Hukum dengan Kampus Pengayoman Pancasila kita mempunyai program-program yang strategis berkaitan dengan Kampus Pengayoman Pancasila ini yang akan mengangkat dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Antara lain adalah di program pendidikan dan pelatihan. Nah, pelatihan yang kita lakukan dengan kerjasama Lemena ini adalah merupakan program strategis. Masih ada program-program strategis lainnya, yaitu pelatihan kepemimpinan berbasis Pancasila. Nah, saat ini nih Pak Asep, kita kan sedang melaksanakan pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator, dan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, yang semuanya di setiap pelatihan ini selain dari materi kepemimpinan, kita juga memberikan materi wawasan di sini, materi tentang pembinaan ideologi Pancasila. Nah, tentu adalah ini apa yang disampaikan nanti di pelatihan yang dilaksanakan kerjasama dengan Lemena ini akan banyak memberikan masukan para widya iswara yang akan nanti juga menjadi pengampu dari pelatihan kepemimpinan ini. Jadi selain di pelatihan kepemimpinan ini, selain nanti juga diberikan materi tentang pembinaan ideologi Pancasila, nyambung juga widya iswaranya itu sudah mempunyai pembekalan tentang bagaimana keberagaman, maksudnya lintas budaya dalam menghadapi keberagaman agama. Saya rasa dari peserta pelatihan kepemimpinan ini juga beragam agamanya, sehingga para pemateri, khususnya adalah para widya iswara, itu harus mampu juga untuk bagaimana menyikapi ini semuanya supaya toleransi
keberagamaan ini mampu diwujudkan dalam pelatihan kepemimpinan, dan akhirnya adalah bahwa dalam menjalankan kepemimpinan para pemimpin-pemimpin nanti bahkan sampai dari mulai level pengawas, administrator maupun pimpinan tinggi Pratama itu mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya adalah nilai-nilai tentang keagamaan, ketuhanan yang Maha Esa ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Ketika seluruh jajaran sudah mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, saya yakin kita bisa menekan angka korupsi, karena mereka adalah percaya dengan kepercayaan masing-masing, dengan agama masing-masing, karena semua agama itu kan tentu mengajarkan hal-hal positif. Hal-hal positif yang itu harus jalan. Kalau kita takut dengan Tuhan, saya yakin kok itu akan menghambat keinginan-keinginan untuk memperkaya diri, kemudian saling menjatuhkan. Nah, itu tentu ini adalah program strategis. Ini strategis sekali. Jadi peran BPSDM Hukum ini sangat luar biasa, Pak Asep dan sahabat pembelajar. Selain itu, dalam pengembangan kurikulum dan modul pelatihan, kita juga akan memasukkan materi-materi nilai-nilai Pancasila ini dalam kurikulum dan modul-modul pelatihan. Kita akan menyusun seiring berjalannya ini nanti kegiatan-kegiatan kita dan perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang. Kita akan memasukkan bahwa materi Pancasila ini penting dan akan disusun kurikulum serta modul-modul pelatihannya seperti apa. Nah, tentu kita nanti akan bekerja sama dengan BPIP, dengan Institut Lemena, dan tentu mungkin dengan stakeholder lain yang sifatnya adalah akan memberi pengkayaan untuk beberapa materi berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, berkaitan dengan pendidikan karakter untuk ASN. Tadi disampaikan Bu Puan kan, kita membangun karakter pribadi. Jadi selain kita perekat bangsa, tentu BPSDM itu harus mempunyai peran selain menguatkan SDM dari sisi substansi, teknis, fungsional, kepemimpinan, juga mampu harus berperan untuk membentuk karakter pribadi. Selain itu, kita juga nanti program strategis ini berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita akan mengadakan workshop dan seminar secara tematik. Jadi secara tematik ini diskusi tematik mengenai relevansi Pancasila dalam penegakan hukum di era modern. Jadi saat ini Kementerian Hukum itu sudah bertransformasi, artinya yang awalnya Kementerian Hukum dan HAM saat ini sudah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian IMIPAS, Kementerian HAM, juga Kementerian Koordinator. Nah, Kementerian Hukum ini sekarang sudah lebih fokus untuk melaksanakan tugas fungsi dalam antara lain adalah layanan di bidang hukum. Nah, layanan di bidang hukum ini tentu saja harus ketika memberikan layanan, apalagi transformasi digital yang nanti akan dilaksanakan, tentu harus mengandung nilai-nilai Pancasila. Jadi ketika kita pelaksana pelayanan publik maupun pelaksana kita menjadi petugas administrator atau operator, itu kalau kita mempunyai dasar nilai-nilai Pancasila, apalagi khususnya tentang ketuhanan yang Maha Esa, kita akan mampu untuk menjalankan keempat nilai-nilai Pancasila, keempat sila yang lain, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Puan. Selanjutnya, program strategis dari Kampus Pengayoman Pancasila ini adalah menjadi pusat kajian dan penelitian. BPSDM Hukum dengan Kampus Pengayoman Pancasila ini harapannya adalah mampu menghasilkan publikasi ilmiah bersama yang mendokumentasikan hasil kajian, rekomendasi kebijakan, dan best practice penerapan nilai Pancasila. Keren. Jadi tidak hanya kebijakan dan best practice dalam substansi di bidang hukum, tetapi juga bagaimana penerapan nilai Pancasila ini untuk pelaksanaan tugas fungsi di bidang hukum. Gitu. Jadi di bidang hukum ini ada nilai-nilai Pancasila, bagaimana kita memberikan layanan publik yang
berbasis Pancasila. Artinya layanan publik itu bisa pada layanan substansinya, kemudian hospitality-nya. Tentu kita adalah saling menghargai. Bagaimana menghargai para pemohon. Itu kan mengandung nilai-nilai Pancasila. Ketika kita bagaimana ketika kita menghadapi para pemohon itu dari lintas budaya maupun lintas agama. Tentu kita harus mampu menghargai itu semuanya. Kemudian juga program strategis lainnya adalah sosialisasi nilai Pancasila di lingkup hukum. Artinya program literasi hukum dan Pancasila ini akan meningkatkan literasi hukum masyarakat dengan pendekatan berbasis nilai-nilai Pancasila. Jadi ke depan Pak Asep, kita akan misalnya nih sosialisasi nilai Pancasila di lingkup hukum tuh, para penyuluh hukum itu kan mampu menyisipkan bahwa ketika melakukan sosialisasi di bidang hukum, mereka bisa menyelipkan nilai-nilai Pancasila, implementasi itu dalam setiap filosofi adanya peraturan perundang-undangan, adanya regulasi yang disosialisasikan. Saya yakin karena apa? Karena ketika menyusun peraturan perundang-undangan atau regulasi itu semuanya sudah menggunakan dimensi Pancasila. Tapi bagaimana kita menjelaskan ke masyarakat bahwa regulasi yang disosialisasikan itu semuanya adalah sudah dikaji dengan beberapa dimensi. Salah satu dimensinya adalah dimensi Pancasila. Nah, maka ketika dilakukan pelatihan fungsional penyuluh hukum misalnya, nah di situ kan disisipkan ada materi Pancasila, ada materi pembinaan ideologi Pancasila. Ini adalah untuk mendukung mereka dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Tidak semata-mata mereka hanya mampu mensosialisasikan materi atau filosofi dari adanya regulasi ini, tapi harus mampu juga untuk menjelaskan bahwa dari filosofi peraturan perundang-undangan yang akan disampaikan itu adalah semuanya sudah dikaji, semuanya sudah direview, sudah diharmonisasi dengan juga yang terkandung di dalamnya adalah salah satunya dimensi Pancasila. Nah, kemudian yang ketujuh, program strategis dari Kampus Pengayoman Pancasila adalah pengembangan teknologi edukasi, e-learning Pancasila untuk ASN. Kemudian platform pembelajaran daring yang menyediakan materi-materi terkait hukum, HAM, dan Pancasila. Nah, termasuk di dalamnya ini Pancasila. Jadi ketika kita punya program aplikasi e-learning, di dalamnya itu materi-materi tentang terkait substansi hukum, juga akan kita masukkan materi-materi Pancasila. Nah, tentu ini materi-materinya bisa materi nanti dari Institut Lemena, kemudian best practice dari beberapa pelaksana yang sudah mampu untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Nah, selain e-learning tentu juga melalui metode MOOC. Ya, MOOC ini sangat masif, artinya peran strategis BPSDM dalam memasifkan Pancasila ini sungguh sangat luar biasa melalui media-media yang kita miliki. Kemudian yang kedelapan, program strategisnya adalah kolaborasi antar lembaga. Jadi program fellowship dan pertukaran, itu mengadakan program pertukaran bagi akademisi dan praktisi hukum antara Kampus Pengayoman Pancasila dan institusi atau lembaga lain. Jadi kita mungkin bisa mengadakan pertukaran sebagaimana misalnya kemarin itu Pak Prabowo meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika di Universitas Pertahanan. Ya, kita bisa pertukaran di kampus Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa. Begitu juga sebaliknya para pendidik atau para dosen di Universitas Pertahanan bisa juga ke kampus Pengayoman Pancasila. Jadi memang ini Kampus Pengayoman Pancasila ini kan memang salah satu dari tujuan atau visi dari Astacita yang pertama. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran menempatkan posisi penguatan nilai-nilai Pancasila di nomor urut pertama. Tentu ada maksudnya sebelum dari 7 Astacita. Karena Pancasila atau nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ini adalah merupakan
fondasi, panduan untuk semuanya, guidance. Jadi pandangan hidup kita bersama, karena nilai-nilai itu adalah nilai-nilai luhur yang memang luar biasa para pahlawan kita zaman waktu itu yang bisa merumuskan 5 nilai Pancasila itu. Kemudian kemitraan dengan perguruan tinggi, itu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga untuk memperluas jangkauan program pendidikan Pancasila. Itu kita juga bekerja sama dengan BPIP, karena BPIP adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai mempunyai tugas fungsi untuk memberikan pembinaan tentang ideologi Pancasila pada seluruh jajaran instansi kelembagaan atau baik perguruan tinggi, kementerian dan lain sebagainya. Nah, maka kita sudah bekerja sama. Jadi kita selain dengan Lemena, kita juga melakukan kerjasama kolaborasi dengan BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Jadi ideologi Pancasila itu jangan sampai lepas ketika kita melaksanakan tugas dan fungsi, ketika kita menemukan inovasi, itu harus ada dimensi Pancasila, harus ada ideologi Pancasilanya. Karena menjalankan aktualisasi yang akan kemudian menjadi habit, ketika ada nilai-nilai Pancasila di situ, maka itu sudah menginternalisasi. Besok-besok nggak usah ditanya lagi. Saya yakin ketika orang memegang nilai-nilai Pancasila itu, salah satu diantaranya adalah kedisiplinan. Dia takut akan Tuhan, bukan takut dalam ini, dia mampu menjalankan kewajibannya. Satu adalah karena memang komitmen dia sebagai seorang pegawai. Ketika maka nggak ada lagi Pak Asep yang telat. Semua akan mengikuti apel pagi saya jadi malu dengan komitmennya. Kadang-kadang. Ketika kita memegang itu semuanya, saya yakin semuanya akan berjalan berdisiplin dengan disiplin, dan itu menjadi sebuah kebiasaan, habit. Sudah menjadi habit kita. Budaya. Budaya kan. Ketika kita misalnya nih sedang ada peringatan agama Hindu, kita menghargai sebagaimana yang dilaksanakan di Poltekpin kita, ketika ada peringatan Hari Agama Hindu, Nyepi, yang kita harus menghargai. Mereka memang harus dalam kondisi sepi, mereka ke pura, diberikan waktu. Demikian juga untuk misalnya untuk Paskah, kemudian untuk Hari Agama Islam tentu, dan agama-agama yang lain. Dan setiap pimpinan kami, kepala BPSDM Hukum, sudah memberikan contoh dan memberikan role model untuk keberagaman agama ini, toleransi dalam keberagaman. Oke, luar biasa. Saya jadi susah berkata-kata ya. Cuman bisa menulis ini. Top banget ya. Ini seperti ikut kuliah ya Pak ya? Iya betul. 10 JP. Betul. Luar biasa. Kita beri aplaus sekali lagi. Luar biasa. Ibu Mutia, ibu kita semua. Baik sahabat pembelajar sekalian, ini sebetulnya luar biasa ini, tapi kita dibatasin waktu. Institut Lemena sebagai lembaga NGO NGO yang bergerak di mengkampanyekan nilai-nilai toleransi, perdamaian, nilai-nilai Pancasila gitu lah ya. Nah itu bagaimana menyebarluaskan kepada kalangan generasi muda. Terima kasih Pak Asep, Ibu Mutia, dan sahabat pembelajar semua. Di Institut Lemena sendiri, sahabat pembelajar, jadi upaya untuk mendiseminasikan atau menyebarluaskan atau membumikan, mungkin bahasa tepatnya ya Pak ya, tentang literasi keagamaan lintas budaya ini sebagai upaya untuk membangun hidup yang damai antar agama adalah yang paling utama yang kami lakukan saat ini adalah melalui sektor pendidikan Pak. Jadi kami percaya pada pendidikan sebagai sebuah kekuatan yang bisa mengubah hidup sosial, begitu kira-kira Pak. Pendidikan juga non politis, ya begitu Pak ya. Jadi kita bisa melihat bahwa satu orang pendidik, tapi di belakang satu orang pendidik ini ada puluhan anak didik yang bisa menjadi generasi di mana masa depan Indonesia bertumbuh. Jadi kalau ditanya
bagaimana upaya Institut Lemena kami berupaya untuk mengembangkannya melalui dunia pendidikan memang Pak. Ya, bagaimana caranya adalah tentu dengan berkolaborasi dengan institusi-institusi pendidikan, termasuk juga institusi keagamaan, termasuk juga dengan institusi pemerintahan seperti BPSDM Hukum, Kementerian Hukum. Dan kami melihat bahwa kerjasama dengan BPSDM Hukum, Kementerian Hukum ini adalah sebuah kerjasama yang strategis dan juga bisa menjadi sebuah teladan menurut saya Pak. Bagaimana kolaborasi ini antara masyarakat sipil dengan pemerintahan itu tapi bisa berkolaborasi bersama untuk membumikan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai perdamaian melalui sektor-sektor pendidikan, baik itu melalui pendidikan dasar menengah maupun di pendidikan yang ada di Poltek yang ada di bawah BPSDM Hukum. Begitu kira-kira Pak. Jadi kami percaya pada kekuatan pendidikan, kemampuan pendidikan untuk mempengaruhi pola pikir, tata pikir, tata emosi, tata kemudian kelola karakter begitu Pak. Dan itu bisa disemai oleh guru, oleh pendidikan yang memiliki cara pandang yang terbuka, tentu juga dengan menolong para pendidik ini untuk menyemai gagasan-gagasan tersebut dengan cara-cara yang mungkin lebih menarik, interaktif dan lebih dapat diterima oleh generasi-generasi masa kini. Demikian Pak. Keren banget. Plus lagi dong. Luar biasa. Terima kasih Ibu Puan. Mungkin terakhir nih closing statement dari Bu Mutia dan Bu Puan. Mungkin Bu Mutia apa istilahnya harapan kepada sahabat belajar terkait dengan pelatihan sosiokultural yang baru pertama kali ini di launching ya, kerjasama antara BPSDM Hukum dengan Institut Lemena itu yang luar biasa. Kan ini juga dari narasumber, kemudian dari peserta, ya, pendidik dulu kan targetnya gitu ya, Widhi Suara, kemudian fungsional dan dosen ya, dosen Politeknik Pengayuman Indonesia. Itu silakan Ibu, harapan Ibu kepada para peserta. Baik, sahabat pembelajar, Pak Asep dan Bu Puan dari Institut Lemena. Jadi harapan kami dari kerjasama dengan Institut Lemena ini, para peserta pelatihan yang di awal ini jumlahnya 198 orang, yang terdiri dari Widhi Suara, dosen, para fungsional ini nanti mampu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan mensosialisasikan serta menginternalisasikan semua nilai-nilai Pancasila, bagaimana keberagaman budaya, keberagaman agama itu mampu juga di ekosistem pembelajaran. Kalau kita bicara ekosistem pembelajaran, di sananya sudah ada atmosfer Pancasila, di dalamnya ada Pancasila, saya yakin itu akan selesai semua dan mampu menjawab semua permasalahan dan menjadi solusi yang paling tepat dalam kita menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada dan yang akan ada. Dan itu tentu sudah dipikirkan para pencetus, para perumus Pancasila itu sendiri. Dan ternyata selama kita 79 tahun merdeka, sudah mampu untuk mendewasakan Indonesia ini dengan Pancasila. Dan itu harus kita yakini benar dan harus kita jalankan melalui beberapa program-program pembangunan, program-program pendidikan yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti. Jadi kalau nanti selesai pembelajaran, pelatihan dengan Lemena, harapannya adalah bukan hanya output jumlah orang yang mengikuti, tapi juga outcome-nya. Outcome-nya nanti akan harusnya ada peningkatan program pendidikan, peningkatan juga nilai-nilai Pancasila di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya adalah BPSDM Hukum. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Mutia. Satu lagi kita beralih ke ini ya. Silakan Bu Puan, closing statement. Closing statement. Mungkin saya closing statement dengan satu buah cerita, Pak. Oke, silakan. Dalam sebuah program kolaborasi lintas agama, kami pernah melakukan program di Masjid Istiqlal, Ibu, Bapak. Lalu kemudian saya ke toilet di dalam Masjid Istiqlal. Ada satu
tulisan di toilet, saya lupa isi ayatnya, tapi kira-kira intinya adalah berbahagialah mereka yang menghemat air, begitu kira-kira Pak. Sampai sekarang, sampai detik ini, meski saya bukan seorang muslim, tapi ayat itu selalu menggugah saya. Teman-teman muslim menjaga dan memelihara alam atau air, begitu. Itu menuntun saya pada sebuah refleksi, apakah di agama saya ada ajaran untuk menghemat air? Itu interaksi dengan yang berbeda, menolong saya untuk memahami keimanan saya, menolong saya untuk semakin memahami yang berbeda juga, dan lantas berkolaborasi. Jadi program literasi keagamaan lintas budaya ini adalah membangun jembatan. Jembatan bagi seseorang untuk lebih mengenal keagamannya dengan benar, membangun jembatan persahabatan, persaudaraan, kasih sayang dengan yang berbeda, lalu berkolaborasi. Alih-alih mencampur adukan atau meniadakan agama, kita justru merayakan agama dengan cara-cara yang benar. Dan saya pikir inilah nilai-nilai Pancasila. Toleransi, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kasih sayang. Jadi saya juga, selain cerita saya ini, saya juga mengamini dan menggaungkan apa yang disampaikan oleh Ibu Mutia dengan sangat baik tadi, bahwa semoga ini menjadi upaya untuk menguatkan kompetensi sosiokultural para pelatih yang juga akan disemai nanti dalam ekosistem pembelajaran atau ekosistem konteks pelayanan mereka di BPSDM Hukum. Terima kasih. Keren, luar biasa. Kita beri aplaus dulu semuanya. Ya, baik, terima kasih Ibu Mutia dan Ibu Puan. Kita tiba di penghujung acara, luar biasa. Terima kasih Ibu Mutia sekali lagi dan Ibu Puan, luar biasa. Demikianlah podcast Sahabat Belajar BPSDM Hukum yang mengambil tema pelatihan sosial literasi keagamaan lintas budaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 19 Juni 2025 yang akan dibuka oleh Bapak Wakil Menteri Hukum. Demikian, mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.